Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Untuk bab sholat, Ya. mungkin ada sedikit mungkin pertanyaan. Ya. Kita kan mungkin orang-orang awam gitu. Jadi cikgu bahas itu Allah itu nggak terlalu butuh ilmu, yang penting sholatnya. Ya. Jadi kalau kayak kita kan sholat al-labal kan. Astagfirullah. Iya ya. Jadi Mas ya. Kalau terlalu banyak menuntut, kadang kita stres kan. Harus ini harus itu, jadi kadang lupa pada sholat. Jadi yang cikgu bilang Allah itu butuh proses ya. Iya. Jadi seberapa kita harus mencari, apakah memang harus mencari sampai sholat itu sempurna. Oh iya ya. Yang kedua kalau boleh cikgu Bisa ulang pertanyaan pertama tadi biar pahami itu. Pak Bulat. Melupakan apa dilupakan nih? Apa tadi? Oke. Seberapa Iya. jauh kita harus mencari Agar mendapati sholat yang benar tadi. ya, Oke. soalnya kalau untuk khusyuk mungkin itu urusan yang di atas kan. Iya. Nah, jadi yang cikgu Iya. sampaikan itu Iya. agak bingung gitu. Iya Mas ya. Nah, kalau boleh satu lagi milih, Ya. kalau berkenan dijawab, kalau nggak benar mungkin Jadikan PR. dimaklum. Iya iya ini Jadi Mas. cikgu sering bilang gini, mohon maaf, Iya. kalau saya terus terang boleh masuk neraka segala macam, itu Iya. kan doa. Iya. Yang penting jamaah saya masuk surga semua. Iya. Jadi ada mungkin terselip atau apa, Iya. mohon maaf. Iya Mas. Ya, mantap tuh kan. Jadi dasar hukum apa ya cikgu sampai seyakin itu? Sampai saya yakin itu. Ya. Oke. Nah, mohon maaf kalau kurang berkenan. Berkenan Mas. Iya. Nanti Mas bahagia. Kalau ada Oke. jarum yang patah, jangan lupa taruh di besi. Kata yang salah, tolong yang baru lagi. Iya. Mantap juga Mas Heri ini lama-lama sekali ngomong. Itulah kalau pedang dalam madrasah pas sekali pukul langsung putus gitu ya. Okey lah. Jadi pertanyaan pertama ya. Ketika kita mungkin belum mendapati solat khusyuk, apakah kita terus wajib mencarinya? Iya. Karena sesungguhnya kita bisa dapat benar apa tidak, itu terserah Allah. Kayak gini nih ceritanya. Allah itu nggak butuh kita ini hasil, tapi Allah itu proses. Seperti dalil itu kan, Al-Mulk ayat 2 itu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kamu siapa yang lebih baik amalnya gitu. Jadi dunia ini ujian. Ya kan? Jadi kalau kita tahu kita pernah ujian, kita kan dikasih soal kan Mas. Nah, soal itu kita isi. Ya kan? Maka soal itu mestilah diisi namanya jawaban. Nah, mungkin kalau manusia yang suruh, kita wajib mengisi soal yang benar. Ya kan? Kenapa? Karena gini Mas. Kita pernah belajar matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Gak mungkin guru langsung kasih ujian sebelum ngasih pelajaran, benar Mas? Ya kan? Pastilah pelajaran dulu, baru ujian. Berarti akhirnya kita pernah mengalami pelajaran, baru ujian. Akhirnya ketika ujian, kita mengingat-ingat pelajaran. Ya kan? Nah, tentang iman, mau kita ingat, mau kita tidak ingat, antara iya sama enggak. Kan kita nggak bisa kebayang nih, macam mana Allah tuh tiupkan ruh kan Mas? Cuman ada kita yakini kan? Macam mana Allah itu ngasih nafas ketiupkan roh ketika umur 4 bulan, enggak dapat. Ya kan? Kan enggak dapat. Jadi caranya kayak gini. Yang penting Mas salat aja terus sesuai dengan apa yang disuruh Allah. Ya kan? Ketika Allah pilih Mas, nanti Allah pahamkan Mas. Tanpa Mas cari, saya ini harus dapati salat yang benar, enggak perlu. Tugas kita salat aja terus. Maka Allah lah yang memberikan hadiah itu. Karena Allah suruh kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dengan kita mengerjakan tentang apa perintah Allah, mau itu salah, mau itu benar, yang penting perintah. Waktu solat kita solat, mungkin solat kita nggak khusyuk kan Mas, nggak pas, ya kan? Allah nggak nengok itu. Yang penting kamu mau menjalani perintah. Ketika Allah pilih Mas, maka Allah akan paham Mas tentang solat yang benar seperti apa. Kalau belum pun dipahamkan, memang Allah nggak ngizinin. Tetapi Allah tetap nengok usaha Mas mau menjalankan perintah gitu. Paham Mas ya? Oke. Pertanyaan kedua ini.
cikgu sering bilang nih, cikgu rela dibakar dalam api neraka. Iya memang. Nah itu. Saya nggak pernah berharap saya masuk surga. Gitu. Boleh percaya, boleh tidak. Gitu. Karena kalau percaya silakan, nggak percaya juga ya udah. Kenapa? Karena saya akan berkata tentang apa yang saya alami dalam hidup ini itu. Apa yang belum didapati orang, saya dapat. Sebegitu malulah saya ketika nanti saya terlalu berharap-harap yang lain yaitu. Kenapa? Karena terhadap nikmat Allah yang Allah tunaikan kepada saya, bahkan Allah katakan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya kan? Sebegitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada awak. Saya dari kecil dulu, saya punya firasat gitu. Saya dulu punya firasat kayak gini, Mas. Saya nanti kalau nikah itu di umur saya 25 tahun. Itu umur saya 15 tahun apa 10 tahun. Saya nanti kalau nikah, karena saya hitam, saya pasti punya istri putih. Serius. Saya kalau nikah, itu rata-rata anak satu, anak kedua, itu laki-laki. Itu betul. Saya juga bilang, di umur saya 33 tahun, saya akan mulai banyak pengikut. Memang betul kan? Saya juga nanti bilang, di umur saya 40 tahun, berbondong-bondong orang ikut saya. Itu saya punya firasat tuh kan. Nah, sebegitulah yakin cikgu? Iya yakin. Kenapa? Karena tentang apa yang awak pikirkan itu terjadi. Kenapa? Karena kita balik ke apa yang Allah bilang kan, Mas. Kayak gini, Mas, ya, teman. Contoh, Mas ini orangnya nggak pernah ngingkar janji kan. Contoh, cikgu, kalau cikgu pergi ke sana jam 1, saya ada di sana. Awak yakin nih? Mas juga ada di sana. Walaupun Mas nggak ada di sana, awak yakin Mas ada di sana. Itu ceritanya makhluk kan. Nah, ceritanya kepada Allah, cikgu rela dibakar dalam api neraka walaupun nanti murid-murid cikgu, yang penting murid-murid cikgu selamat kan. Sebegitukah yakin cikgu murid-murid cikgu selamat? Yakin. Kalau nggak percaya, sini taruh satu murid biar awak bunuh gitu kan. Awak berani nih? Ada yang mau gitu? Kalau nggak, bunuh awak. Nah, kalau ada yang berani, ambil parang biar awak tidur sini, tebas kepala saya gitu. Nanti di akhirat kita jumpa, saya selamat apa enggak gitu. Ataupun sebaliknya, orang yang ngikutin apa yang saya bilang, yang penting sholat, tetap membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Muhammad SAW, bukan membangga-banggakan Zulqadri, tetapi Allah prioritas di dalam hatimu, karena Zulqadri ini cuman penyampai pesan, ya kan? Kan bukti kan? Jadi, apakah sebegitu yakin cikgu kan, Mas? Yakin. Seberapa yakin? Mas boleh ambil parang biar awak tidur sini kalau mau. Iya. Maksudnya gitu, jadi pasti itu kan ada dasar hukum kalau di dalil yang sangat kuat kalau apa ya. Oke, dalil. Oke. Yang begitu. Iya. Jadi patokan. Oke, yang jadi patokan gini, Mas. Dalil Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan kukabulkan. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i zada'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya adalah, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, bahwa sesungguhnya aku qarib, dekat, aku akan mengabulkan seluruh permohonan hamba-hambaku. Tapi syaratnya mereka yakin kepadaku tanpa ragu, disebut dengan iman, dan mereka menjalankan segala yang kuperintahkan, maka aku akan kabulkan doanya kan itu. Itu dalilnya. Jadi hari ini awak yakin kepada Allah tanpa ragu, ya Mas. Awak hari ini berusaha akan menjalankan perintah Allah, kecuali awak lemah, mungkin ketiduran kan, Mas. Kadang-kadang solat telat, itu karena kelemahan awak. Dan awak akan berusaha untuk untuk macam mana ngobatin orang, ya kan? Ngobatin orang itu sebenarnya kan Allah nyembuhin kan. Nah, awak sembuhin, apa Mas? Allah obatin, Allah yang sembuhin kan, Mas. Nah, ketika hari ini saya mau tanya dulu, banyak nggak orang sembuh juga? Kayak gitu. Jadi misalkan ditanya, setingkat kadar di dunia aja udah dikasih tampak sama Allah, maka disitulah awak nggak ragu, Mas. Jadi kayak gini, Mas, saya buat ini bukan supaya orang ikut saya, bukan, tetapi awak tes ini, awak obatin orang, sembuh nggak? Awak buat doa apa yang Allah perintahkan, awak yakin Allah sesuai dengan prasangka hamba, ini sembuh nih orang, ini sembuh nih orang, ini sembuh nih orang ini. Sembuh kan, Mas?
Nah, ketika sembuh, berarti kan betul yang Allah bilang. Jadi hari ini awak sugestikan diri awak ni, ya kan Mas? Sugestikan diri awak seperti pertanyaan Abang Junaidi tadi. Karena semua itu tergantung fikiran sama hati. Dalam hati awak, dalam pikiran awak, semua jamaah maju semakin selamat. Kalau misalkan, katanya cikgu rela dibakar dalam api neraka. Saya yakin dan percaya, ketika nanti saya dibakar sama Allah, murid-murid saya tidak sekejam itu. Maka artinya apa? Kita saling menolong satu sama lain, dan insya Allah kita selamat, asalkan apa? Perintah Allah dijalankan, sunnah Rasulullah dijalankan, maka selamat. Seperti yang Allah bilang tadi, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan doa-doa hambaku asalkan mereka yakin kepadaku tanpa ragu. Kalau awak bilang, saya yakin ya Allah bahwa engkau akan nyelamatin kami semua, maka tidak bisa di modal yakin aja ya Allah, maka saya akan berusaha menjalankan segala perintahmu. Ya Allah, hari ini ya Allah, ketika saya hidup ya Allah, saya kurang tidur ya Allah. Ketika hari ini ya Allah, saya sering tersakiti ya Allah, tapi awak tahan ya Allah. Saya hari ini ya Allah, keinginan saya sudah tertahan ya Allah. Kenapa? Saya pengen jumpa istri saya, tetapi ada orang sakit, saya tinggalin istri saya, ya kan? Saya mau main sama anak, nggak sempat, ya kan? Jadi ceritanya kayak gini, ya Allah, hari ini ya Allah, hamba ya Allah telah mengurus hamba-hambamu yang telah engkau hantarkan kepada hamba. Apakah engkau tega ya Allah di akhirat engkau repotkan hawa seperti ini juga? Maka izinkanlah ya Allah, selamatkanlah ya Allah murid-murid hamba semua, kayak gitu. Jadi semua tergantung sugesti dan keyakinan. Awak yakin tanpa ragu. Misalkan ada orang bilang Allah, ini siapapun nih, ya kan ya, siapapun yang bilang Allah cerita, suruh bawa parang tebas kepala awak. Kalau misalkan putus kepala awak, hebat dia. Kalau parang bengkok, dialah kita tebas terakhir. Kayak gitu Mas. Mas? Oke Mas, takbir. Terima kasih ada pertanyaan. Iya. Satu lagi, kalau ada jamnya patah, Jangan. capek. Iya. Kalau ada yang salah, pasti terdapat. Terima kasih. Oke. Ngeri juga. Ngeri juga pantun Mas Heri ini.